di Sumatera Utara ini. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat PTRW? Terutama untuk supaya harmonis ya, saling menghargai, tidak saling menyakiti satu sama lain, terutama dalam hal ibadah, menghargai rasa syukur. Pertanyaan terakhir, menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Untuk mencapai kerukunan di antara beragama di Sumatera Barat, begitu juga saling, pemerintah itu harus menyuarakan pada masyarakat supaya hidup rukun, ya, saling pada domba atau mengejek satu sama lain, terutama dalam hal ibadah. Saya Valentina izin untuk minta waktunya. Saya terkait yang pertama dalam ajaran agama Islam, bagaimana hubungan antar umat beragama diajarkan? Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Memberikan menghargai, menghormati dan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valentina Agnes Monika Sialoho. Saya dari Fakultas Bisnis dari Universitas Mikroskir. Izin Amang, saya ingin mewawancarai Amang mengenai satu, bagaimana pendapat Amang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia. Menurut pendapat Amang, dari skala 10/100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Protestan dengan agama lain di Indonesia? Baik, terima kasih anak-anak kami dari mahasiswa Mikroskil. Kalau kami ditanya sebagai pemuka agama dari gereja GPP Protestan yang ada di Perumnas Mandala, kalau menurut kami kerukunan agama di Indonesia ini ya kita bilang belum 100% lah baik ya, karena masih ada juga di daerah-daerah lain rumah-rumah ibadah yang tidak bisa dibangun rumah ibadah. Makanya kita bilang kerukunan agama itu belum 100% baik. Jadi kalau ditanya sama kami, ya itulah jawabannya. Jadi kalau dikategorikan berapa persen kerukunan agama di Indonesia ini, ya kalau menurut pendapat kami ya sekitar 80% lah kita katakan yang kerukunan agamanya yang baik. Selebihnya 20% lagi belum bisa dikatakan baik, karena belum semua orang-orang kita yang hidup di negara kita ini, di Indonesia ini, toleransi umat beragamanya belum bisa kita katakan bisa berbaur dengan agama lain. Jadi itulah makanya kami bilang kerukunan agama kita di Indonesia ini ya
belum bisa 100% dengan baik. Itulah pendapat yang pertama. Lanjut nomor 2. Dalam ajaran agama Amang, bagaimana kerukunan antar umat beragama yang diajarkan? Kalau yang diajarkan, kalau kami pemuka agama di gereja kami ini, ya kita berlandaskan ajaran seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi sesama antar umat beragama. Tidak ada membedakan antara agama satu dengan agama lain. Tujuan beragama itu tujuannya semua baik, tidak ada yang tidak baik. Cuman cara pelaksanaan untuk pelaksanaan ibadahnya yang berbeda-beda. Tapi kalau tujuannya satu, yaitu gimana supaya manusia hidup di dunia ini saling mengasihi, saling tolong menolong sesama antar umat beragama, dan saling tidak ada membedakan agama satu dengan agama yang lain. Rasa itu pendapat dari kami. Nomor 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis atau heterogen itu harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling bisa bertukar pendapat sesama masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Itulah demikianlah kira-kira pendapat yang bisa kami sampaikan. Menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Kalau menurut kami seharusnya itu harus saling menghormati, saling menghargai, tidak ada namanya yang dikatakan intoleran, supaya kemajuan di negara tersebut bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak baik itu masyarakat maupun itu pemerintahan. Begitulah pendapat yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan terakhir, menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Dan pemerintah untuk agama ini harus bisa menciptakan yang tidak membawa, contohnya seperti perkelahian atau berupa sara, supaya jangan terjadi hal-hal dan tidak diinginkan baik itu sesama agama lain yang ada, termasuk di negara kita, negara Indonesia ini. Begitulah pendapat kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Amang sudah meluangkan waktunya. Bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan Kak, nama saya Karimina Agnes Shalom. Saya dari Universitas Mikrosir, izin untuk wawancara Bapak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Kalau untuk kerukunan agama ya, untuk saat ini di Indonesia masih harus diperbaiki lagi, karena di sebagian wilayah di
Indonesia masih ada yang ibaratnya masih kurang harmonis lah sesama agama. Jadi kita harus perbaiki. Tapi kalau khususnya di wilayah Sumatera ini, khususnya agama Hindu sudah banyak yang mengenal dan sudah cukup banyak yang ingin tahu tentang agama Hindu ini, budayanya seperti apa, dan cukup harmonis di wilayah Sumatera Utara ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Yang pertama, stop untuk memanipulasi satu video yang disebarkan di media sosial. Itu adalah salah satu faktor penyebab pecahnya kerukunan umat beragama di seluruh dunia. Yang kedua, head space itu pun juga bicara tentang keburukan tentang agama lain yang sekarang banyak viral di media sosial. Itu semua harus dihentikan. Kita sebagai manusia yang berpendidikan, kita harusnya juga bisa memilah-milah konten mana yang bermanfaat untuk kita, konten mana yang menyesatkan gitu. Jadi kita pun harus berhati-hati di medsos itu, karena ada konten-konten yang menyesatkan, yang menggiring supaya ada perpecahan antar agama di dunia ini. Baik, Pak, terima kasih.